Salam hangat lagi nih buat Anda pendengar setia kami. Senang sekali bisa kembali lagi di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau langsung aja nih menyelami bab 9 dari buku Hitmakers. Judulnya menarik banget, Audiens dari Audiens Saya. Betul. Fokus kita hari ini itu ke sebuah ide yang mungkin sedikit melawan intuisi kita ya. Jadi popularitas itu seringkali bukan cuma soal kualitas produk atau selera Anda pribadi gitu. Oh oke, jadi lebih kompleks dari itu. Iya, jauh lebih kompleks. Sangat dipengaruhi oleh siapa sih orang-orang di sekitar Anda dan gimana sebuah ide atau produk itu bisa nyebar lewat jaringan sosial itu. Tepat. Dan kita nggak cuma ngomongin teman dekat aja kan ya. Kita bakal lihat gimana sesuatu bisa jadi viral, bisa nyebar jauh banget melampaui lingkaran teman yang pertama. Sumber kita ini kasih contohnya macam-macam loh. Mulai dari gimana komunitas kayak Etsy bisa tumbuh besar, terus ada strategi cerdas di balik aplikasi kencan Bumble, sampai dinamika kelompok yang lebih ekstrim kayak Moonies. Wah, lengkap ya. Iya. Jadi, misi kita kali ini, kita mau bongkar gimana sih struktur dan dinamika kelompok ini sebenarnya jadi mesin di balik apa yang kita anggap hits gitu. Benar sekali. Bab ini ngajak kita mikir lebih jauh dari sekedar preferensi kita masing-masing. Fondasinya itu ada di konsep sosiologi yang sebenarnya fundamental banget, namanya homofili. Homofili. Kedengerannya agak akademis ya, tapi kayaknya ini penting banget buat kehidupan kita sehari-hari ya. Intinya apa sih konsep ini? Intinya sih sebenarnya cukup gampang dipahami ya, kayak pepatah lama itu loh, birds of a feather flock together. Oh oke, kayak burung yang sejenis ngumpul bareng gitu ya? Nah itu dia, kita ini sebagai manusia punya kecenderungan alami yang kuat banget buat nyambung, buat temenan, buat interaksi sama orang lain yang kita rasa mirip sama kita. Miripnya dalam hal apa aja tuh biasanya? Wah, bisa banyak hal. Bisa minat, nilai-nilai, latar belakang pendidikan, umur, bahkan mungkin cara pandang politik juga. Jadi kita ini secara naluriah nyari geng kita sendiri gitu ya. Terus kenapa ngerti soal kecenderungan alami ini jadi penting banget kalau kita mau paham kenapa sesuatu bisa populer? Apa hubungannya gitu? Hubungannya erat banget. Karena homofili ini secara efektif dia itu menciptakan semacam ruang gema atau gelembung informasi dan pengaruh di sekitar kita. Gelembung informasi ya? Coba deh Anda pikirin, Anda kan lebih mungkin terpapar ide, atau rekomendasi produk, atau bahkan gaya musik yang sama kayak orang-orang di lingkaran teman atau kolega Anda kan? Iya sih, benar juga. Nah, sebaliknya Anda mungkin jadi kurang terpapar sama hal-hal yang lagi populer di kelompok lain, yang beda sama Anda. Ini bukan cuma soal selera loh, tapi ini ngebentuk persepsi kita tentang apa sih yang normal, apa yang lagi ngetren, apa yang penting. Jadi kita seringkali ngerasa milih selera kita sendiri gitu ya, padahal sebenarnya tanpa sadar jaringan sosial kita nih yang nyodorin pilihan itu ke kita. Gitu ya? Kira-kira gitu, jaringan kita itu kayak kurator pilihan buat kita, seringkali tanpa kita sadari. Wah, itu perspektif yang menarik banget. Artinya pilihan kita mungkin nggak sebebas yang kita kira ya. Coba kita lihat contoh konkretnya deh. Sumber kita kan nyebut penelitian Simon Burgess soal pertemanan di SMA. Apa tuh yang bisa kita pelajari dari situ? Nah, penelitian Burgess itu bagus banget buat ilustrasi. Dia nemuin kalau aspirasi akademis seorang siswa, misalnya, sejauh mana dia pengen lanjut kuliah, itu ternyata sangat berhubungan erat sama aspirasi teman-teman dekatnya. Oh iya, jadi kalau teman-temannya ambisius, dia ikutan gitu? Iya, kemungkinan besar gitu. Kalau gengnya isinya anak-anak yang ambisius soal sekolah, kemungkinan besar dia juga punya ambisi yang sama. Ini nunjukin gimana lingkungan pertemanan itu bisa ngebentuk jalur hidup kita secara nyata, bukan cuma soal selera sesaat dalam pertemanan di Amerika. Gimana nih data ini nguatin argumen soal homofili? Data Ingraham ini ngasih gambaran yang cukup mencolok sih. Ditemuin kalau rata-rata orang kulit putih di AS, kalau dilihat 100 teman dekatnya, sekitar 91 orang itu juga kulit putih. Wow, 91 dari 100 ya? Iya. Dan angka serupa juga kelihatan di kelompok ras lain. Tapi penting nih dicatat, ini belum tentu karena ada prasangka aktif ya. Oke, jadi bukan karena rasisme secara sengaja gitu? Belum tentu. Lebih nunjukin betapa kuatnya mekanisme homofili ini bekerja ngebentuk jaringan sosial kita di dunia nyata. Kita itu secara alami dan seringkali nggak sadar ngumpul sama orang yang kita anggap sama.
Jadi kita semua ini, ya sampai batas tertentu, hidup di dalam lingkaran sosial yang relatif homogen ya. Pertanyaannya, terus gimana fakta bahwa kita dikelilingin orang yang mirip ini bisa jadi kunci buat ngerti penyebaran ide atau popularitas produk? Nah, disinilah kekuatan jaringan sosial itu mulai kerasa banget. Coba bayangin, ada ide baru atau produk unik dikenalin ke satu kelompok yang anggotanya cenderung mirip karena homofili. Oke. Potensi ide itu nyebar cepat di dalam kelompok itu gede banget. Kenapa? Ya karena anggota-anggotanya mungkin punya ketertarikan, kebutuhan, atau cara pandang yang mirip. Mereka lebih gampang klik sama ide itu. Masuk akal. Tapi tantangan besarnya, dan ini inti dari konsep audiens dari audiens saya, adalah gimana caranya ide itu bisa lompat. Lompat dari satu gelembung homogen ke gelembung homogen lainnya. Nah, ini dia nih, konsep melompat antar gelembung ini penting ya. Sumber kita juga membawa kita ke contoh yang lebih ekstrim nih dari kekuatan kelompok homogen ini, yaitu dalam konteks apa yang sering disebut kultus atau sekte. Gimana homofili main peran di situasi kayak gitu? Wah, itu contoh yang kuat banget sih. Eileen Barker, dalam studinya yang mendalam soal Unification Church atau MUNIS, dia ngamatin di mana kelompok ini berhasil banget merekrut dan nahan anggotanya. Dan homofili ini perannya sentral banget. Gimana tuh perannya? Seringkali, kelompok kayak gini tuh nanik orang-orang yang mungkin ngerasa agak tersingkir, nggak puas, atau nggak nyambung gitu sama budaya mainstream. Jadi mereka nemu rumah gitu ya, bareng orang-orang yang ngerasain hal yang sama. Semacam dapat validasi bareng-bareng. Persis. Di dalam kelompok itu, mereka nemu orang lain yang punya kegelisahan atau pandangan dunia yang mirip. Nah, kesamaan inilah yang jadi lem sosial yang kuat banget. Derek Thompson, di artikelnya Turning Customers into Cultists, dia nyorot salah satu ciri khas kelompok kayak gini. Anggotanya tuh bersatu padu ngelawan apa yang mereka anggap budaya mainstream yang korup, atau dangkal, atau menindas. Jadi ada musuh bersama gitu ya? Bisa dibilang gitu. Mereka ngembangin identitas kolektif, ritual, bahasa internal, yang sengaja dibikin beda dari dunia luar. Ini ngebangun tembok psikologis yang kuat banget. Tunggu deh. Deskripsi soal kelompok yang bersatu ngelawan mainstream, terus ngembangin identitas eksklusif, ini kok kedengarannya mirip ya sama definisi sosiologi soal apa yang bikin sesuatu dianggap keren atau cool sama sebuah subkultur? Gimana tuh maksudnya? Iya kan seringkali keren itu artinya nolak norma-norma yang dianggap nggak otentik sama kelompok itu. Kalau gitu apa bedanya dinamika kultus sama katakanlah subkultur musik punk atau komunitas fans fanatik gitu? Kan dua-duanya kayak bilang, dunia luar nggak ngerti kita. Pertanyaan bagus banget itu. Memang ada kemiripan mekanisme pembentukan identitas kelompoknya kalau dilihat di permukaan. Iya kan? Dua-duanya seringkali bangun diri di sekitar ide penolakan atau perbedaan dari arus utama. Mungkin kita bisa lihat kultus itu sebagai spektrum yang ekstrim ya dari fenomena ini. Oke, jadi versi ekstrimnya gitu. Iya, mungkin penolakannya lebih total, kontrol sosial di dalamnya lebih ketat, isolasinya dari dunia luar lebih signifikan. Tapi, si Thompson ini bilang, dalam skala yang lebih ringan, hampir setiap jaringan sosial yang erat, entah itu klub buku, komunitas gaming online, atau bahkan tim kerja yang solid, bisa punya elemen kultus lunak. Kultus lunak? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, tempat di mana orang justru nemuin rasa otentik dan identitas dengan jadi bagian dari kelompok yang punya nilai, kode etik, atau tujuan bareng yang bedain mereka dari yang lain. Oh, jadi justru merasa jadi diri sendiri dengan jadi bagian kelompok itu ya? Bisa jadi. Ngerti dinamika kami versus mereka ini penting. Soalnya mekanisme serupa, walaupun nggak se-ekstrim kultus, seringkali jadi tahap awal penyebaran ide baru dalam subkultur atau kelompok minat tertentu sebelum dia bisa meluas. Oke. Ini ngasih perspektif baru ya soal gimana kelompok terbentuk dan nyebarin ide. Nah, sekarang coba kita bawa konsep homofili dan jaringan ini ke dunia digital deh, tempat kita banyak ngabisin waktu. Gimana dinamika ini kerja di platform kayak Twitter, Instagram, atau Facebook? Platform digital ini pada dasarnya itu kayak akselerator homofili. Ambil contoh Twitter atau Instagram deh. Anda kan milih siapa yang mau di-follow, biasanya ya karena minatnya sama, humornya nyambung, pandangannya mirip, atau bahkan estetikanya cocok. Iya, betul. Proses ini kan secara otomatis nyaring aliran informasi buat Anda. Kalau saya, misalnya, terus-terusan nge-share analisis mendalam soal keramik dinasti Ming. Hahaha, spesifik banget ya. Iya, misalnya aja nih, orang-orang di jaringan saya yang nggak ada minat sama sekali, mungkin lama-lama bakal, ya udah, unfollow, atau di-mute aja postingan saya.
Jadi ada semacam seleksi alamiah gitu ya di aliran informasi kita. Ini yang ngejelasin fenomena filter bubble atau ruang gema yang sering kita dengar itu kan. Kita ngerasa dapat banyak info, padahal mungkin cuma gema dari lingkaran kita sendiri. Nah, Anda dapat banget esensinya. Tapi ada sisi lain dari koin ini. Oh ya, apa tuh? Mereka yang emang tertarik sama keramik dinasti Ming tadi, mungkin nggak cuma baca, tapi juga nge-retweet atau nge-share ulang postingan saya. Nah, disinilah konsep inti bab ini. Audiens dari audiens Anda jadi nyata banget. Oke, gimana tuh? Jangkauan dan pengaruh ide saya itu tumbuhnya nggak cuma dari follower langsung saya, tapi secara eksponensial bisa meluas pas follower saya nge-share itu ke jaringan mereka. Ide saya jadi lompat ke gelembung sosial lain lewat koneksi mereka. Ini mesin penyebaran viralitas di era digital. Dan proses ini nggak pasif buat kita sebagai pengguna ya. Secara sadar atau nggak sadar, kita kan belajar juga. Kita jadi mulai paham polanya, postingan kayak apa sih yang dapat banyak like atau komen di lingkaran kita, gaya bahasa apa yang nyambung, topik apa yang aman atau malah bikin rame. Betul-betul. Kita bahkan mungkin tanpa sadar mulai ngikutin jargon atau gaya komunikasi khas komunitas online tempat kita aktif. Ini kayak adaptasi sosial gitu ya, biar kita ngerasa diterima dan dapat validasi. Tepat sekali. Ada proses belajar dan kalibrasi sosial yang jalan terus. Kita nyesuaiin ekspresi diri kita biar pas sama norma dan ekspektasi jaringan kita. Dinamika ini ngebentuk bukan cuma cara kita komunikasi online, tapi bisa jadi juga ngaruh ke apa yang kita anggap penting atau benar. Nah, kalau kita paham seberapa kuatnya dorongan buat nyambung dan adaptasi di jaringan digital ini, jadi lebih masuk akal ya kenapa platform komunikasi itu mendominasi penggunaan HP kita. Sumber, kita akan ngutip studi Niche tahun 2014 soal kebiasaan pakai HP di kalangan remaja. Apa tuh temuan utamanya? Studi itu ngekonfirmasi dominasi ini sih. Kalau kita nggak ngitung game ya, sebagian besar aplikasi mobile yang paling sering dipakai itu ya alat buat ekspresi diri dan interaksi sosial. Contohnya apa aja tuh? Ya, raksasa-raksasa itu. Facebook, Messenger, YouTube sebagai platform buat share dan komen ya. Instagram, WhatsApp, Twitter. Studi Niche itu nemuin kalau 6 dari 8 aktivitas teratas yang dilakuin remaja di handphone mereka itu hubungannya langsung sama komunikasi sama orang lain atau ekspresi diri ke jaringan mereka. 6 dari 8 ya, banyak juga. Iya, ini negasin banget betapa fundamentalnya kebutuhan manusia buat nyambung, buat nunjukin identitas, dan dapat pengakuan sosial dari jaringannya. Kebutuhan dasar nih ngejelasin kenapa platform sosial itu menarik banget. Tapi ngebangun platform atau jaringan sosial baru dari nol itu pasti susah banget ya. Ada tantangan mendasar di sana kan? Tantangannya gede banget. Sebuah jaringan sosial baru itu baru benar-benar kerasa hidup dan berguna kalau udah nyampe ukuran tertentu. Disinilah relevansinya hukum Metcalfe itu muncul. Hukum Metcalfe, apa tuh intinya? Secara sederhana ya, hukum ini bilang kalau nilai atau kegunaan sebuah jaringan telekomunikasi, termasuk jaringan sosial, itu proporsional sama kuadrat jumlah pengguna yang nyambung. Kuadrat jumlah pengguna artinya nambah pengguna itu nggak cuma nambah nilai secara lurus aja, tapi eksponensial gitu. Persis. Coba bayangin, 2 pengguna itu cuma bikin 1 kemungkinan koneksi di antara mereka. Tapi kalau 5 pengguna, udah ada 10 kemungkinan koneksi. Tambah jadi 10 pengguna, udah ada 45 kemungkinan koneksi. Wah, naiknya cepat banget ya. Iya. Nambah sedikit pengguna di awal, itu ningkatin nilai dan potensi interaksi secara drastis. Makanya jaringan sosial yang masih kecil seringkali kerasa sepi dan kurang menarik, sementara yang udah gede kerasa hidup banget, dinamis, dan berharga. Ini jadi kayak dilema klasik ayam sama telur ya, terutama buat aplikasi yang nilainya tergantung banget sama interaksi antar pengguna, kayak aplikasi Kencang gitu. Gimana caranya ya pinin pengguna nomor 1 buat gabung kalau belum ada orang lain di sana? Siapa coba yang mau datang ke pesta yang masih kosong? Nah, itu dia inti masalahnya. Dan disinilah pinternya strategi peluncuran itu jadi faktor penentu hidup matinya platform sosial baru. Sumber kita ngebahas studi kasus yang menarik banget nih, Bumble. Aplikasi Kencang yang muncul buat nyaingin Tinder yang udah gede banget. Gimana mereka mencahin masalah pesta kosong ini? Iya, gimana tuh strateginya Bumble? Kan nggak mungkin langsung nyasar semua orang gitu kan? Mereka nerapin apa yang disebut investor Chris Dixon sebagai strategi pinballing. Pinballing? Kayak main bowling bener? Analoginya pas banget. Kalau main bowling, Anda kan nggak ngincer semua pin sekaligus secara acak.
Anda fokus ngebidik pin utama, kingpin dengan presisi, dengan yakin kalau pin itu jatuh, dia bakal micu reaksi berantai yang ngerobohin pin-pin lainnya. Oh, jadi fokus ke satu titik strategis dulu, biar yang lain ikut jatuh gitu ya. Kelompok mana tuh yang mereka incar sebagai kingpinnya? Pendiri Bumble, Whitney Wolfhard, itu bikin pilihan yang spesifik dan cerdas banget. Ini dilaporin sama Nick Summers di Bloomberg. Mereka mutusin buat nargetin secara intensif kelompok mahasiswi yang gabung di perkumpulan mahasiswi atau sororities di beberapa kampus kunci di Amerika. Kenapa sororities? Apa logikanya milih mereka? Logikanya brilian dan ngerti banget dinamika sosial kampus. Mahasiswi anggota sororities itu kan sering dianggap kelompok yang populer, punya pengaruh sosial, dan jaringan temannya padat banget, baik di dalam maupun di luar sorority mereka. Jadi kayak influencer alami di kampus gitu ya? Bisa dibilang gitu, idenya. Kalau para ratu kampus ini mulai pakai dan ngomongin Bumble, kemungkinan besar teman-teman mereka, cewek maupun cowok di kampus itu, bakal penasaran dan ikut nyoba. Mereka ngebidik influencer organik di ekosistem sosial kampus yang ketutup tapi padat itu. Dan apakah strategi pin bowling yang nyasar sororities ini berhasil buat Bumble? Hasilnya fenomenal. Mereka nggak cuma berharap mahasiswi ini gabung, tapi katanya aktif bikin acara eksklusif, kasih merchandise menarik, dan jadiin anggota sorority itu kayak duta awal aplikasi ini di lingkungan kampus. Terus hasilnya gimana? Penggunanya naik? Banget! Dalam 15 bulan pertama setelah launching, Bumble berhasil dapat lebih dari 3 juta pengguna. Ini nunjukin kuat banget gimana kalau kita ngerti struktur jaringan sosial dan secara cerdas nargetin audiens dari audiens, itu bisa jadi kunci buat micu pertumbuhan eksponensial. Oke, setelah kita lihat macam-macam contoh ini ya, mulai dari lingkaran teman di sekolah, dinamika kultus, cara kerja Twitter, sampai strategi launching Bumble, apa nih benang merah utama yang bisa kita tarik soal popularitas? Benang merahnya sih jelas banget ya, popularitas itu fenomena yang dasarnya sosial banget. Suksesnya sebuah ide, produk, tren, atau platform, itu seringkali nggak bisa dijelasin cuma dengan lihat kualitas intrinsiknya aja. Meskipun kualitas itu penting juga kan ya? Oh ya, jelas penting, tapi faktor yang sama pentingnya, bahkan mungkin lebih, adalah gimana caranya itu nyebar dan diterima lewat jaringan orang-orang yang saling nyambung. Jadi ini kayak ngegeser fokus kita ya. Kita nggak bisa cuma nanya, produk ini bagus nggak? Kita juga harus nanya, gimana caranya produk ini bisa nyampe ke orang yang tepat, yang nantinya bakal nyebarin ke orang lain. Pelajaran utamanya jadi ngelihat lebih jauh dari audiens langsung, dan ngerti gimana caranya ngaktifin audiens dari audiens itu. Saya setuju banget sama kesimpulan itu. Dengan ngerti konsep kayak homofili yang ngebentuk gelembung sosial kita, sadar sama kekuatan efek jaringan kayak hukum Metcalfe, dan lihat contoh strategi cerdas kayak pin bowling Bumble, kita jadi punya alat analisis baru. Alat buat apa tuh? Dinamika politik yang lebih gede. Semuanya ngegasin lagi peran sentral koneksi sosial dalam ngebentuk lanskap budaya, informasi, dan pasar di sekitar kita. Nah, sebagai penutup sesi pembahasan mendalam kita kali ini, kita mau tinggalin satu pertanyaan nih buat Anda bawa pulang dan renungin. Oke, apa tuh? Kalau kita terima nih ya, bahwa sukses awal sebuah ide atau produk baru itu seringkali tergantung banget sama kemampuan buat ngebajak jaringan sosial yang tepat dan micu efek domino lewat audiens dari audiens, ini kan munculin pertanyaan mendasar. Seberapa besar sih sebenarnya porsi kualitas intrinsik produk atau ide itu sendiri dibandingin sama pinternya strategi penyebaran sosialnya dalam nentuin apa yang akhirnya meledak jadi sebuah hit? Menarik pertanyaannya. Kualitas vs strategi ya? Iya. Apakah ide yang biasa-biasa aja tapi strategi nyebarnya jenius bisa ngalahin ide brilian tapi strategi nyebarnya jelek? Nah, itu sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungin itu. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.